Itu yang pertama. Yang kedua, PPLB-nya apa sudah selesai dari CP? Karena saya pernah ketemu dengan petinggi PT Timah sampai hari ini PPLB-nya tidak pernah ada tuh. Pelan-pelan. Saya PPLB-nya belum ada Pak. Itu yang pertama. Saya ingin lihat, jangan hanya bicara, saya ingin lihat kertasnya. Itu yang pertama. Yang kedua CP. CP kata Bapak sudah memiliki SPK. Bapak bilang baru sosialisasi. Sementara kawan-kawan CP ini sudah lebih dari 3 bulan Pak di situ. TNI Polri Bapak sampaikan. TNI Polri itu jelas fungsinya Pak hanya untuk pengamanan, bukan untuk mengobrak-abrik, bukan untuk membetulkan Bapak dengan PT Timah dengan CP dengan masyarakat. Bukan seperti itu kerjanya. Kenapa kalian harus takut? Apalah yang takut Kami hadir di sini Pak untuk kalian Pak. Kalau memang kalian itu sudah bagus, nggak mungkin masyarakat mengadu ke DPRD hari ini. Karena tidak jelas. Kemarin oke katanya 5354 seperti disampaikan Pak Ismandi ya. Tapi kenyataannya mana? Hanya dibenturkan dengan janji Pak. Janji tinggal janji. Masyarakat hari ini kalian suruh masuk, tapi nggak jelas kerjanya di mana. Kita tahu di lapangannya Pak. Kalau hanya ngomong saja seperti Pak Ketua sampaikan enak, tapi di lapangannya masyarakat menjerit. Bapak bilang tadi sudah berjual timah. Wajar orang jual keluar Pak kalau hanya 100.000. Kami dengan Ketua DPRD menerima demo itu jelas tuntutan masyarakat Pak itu benar Pak Ketua. Tapi pecah kepala kita Pak. Tidak ada kawan-kawan yang berani, hanya perwakilan saja. Karena apa? Menerima masa waktu hari itu. Dan itu sepakat sudah diomongkan oleh Direktur PT Timah. Poinnya jelas Pak itu Pak. Masyarakat boleh menambang di iup PT Timah. Dan harganya seperti disampaikan tadi, SN 370 itu jelas 300.000. Ini 100.000 Pak. Bagaimana mereka mau mengasih anak istrinya makan Pak hanya 100.000 per kilo? Nah, kalau anak istri cukup simpan. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin dulu nanti BKPD saya bicara dulu Pak. Silakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan rapat, seluruh rekan-rekan anggota DPR dari pihak PT Timah yang kami sayangi seluruh masyarakat utusan desa Ayam Karama Komisinya. Nama saya Mariam, salah satu wakil DPRD dari Provinsi Bangka Belitung Dapil Bangka. Yang pertama-tama saya ingin mengingatkan PT Timah, satu, secara umum dasar hukum penambangan itu sama undang-undang minerba. Tetapi di sini akan menjadi sedikit berbeda perlakuan karena di sana juga ada tumpang tindih HGU perkebunan yang diatur oleh Peraturan Menteri ATR atau BPN. Artinya kawan-kawan PT Timah tidak bisa memperlakukan masyarakat Bukit Layang sama dengan iup-iup lainnya yang tidak ada tumpang tindih. Itu tidak dibenarkan. Di sini akan menjadi lebih kompleks karena penerapan hak-hak masyarakat menjadi berbeda. Ada pelaksanaan CSR juga yang harus diterima oleh desa. Kemudian akses masyarakat terhadap sumber daya di situ berbeda. Saya uraikan sedikit. Saya sepakat dengan Pak Daud. Harusnya PT Timah soan ke desa di awal karena ada hak rakyat di sana ketika masih dalam HGU PT GML. Di sana mestinya terhitung luas itu ada plasma. Harusnya. Karena itu sudah diambil aktivitasnya oleh PT Timah, mestinya ini harus dibicarakan kepada desa CSR mereka. Kemudian ada hak lain yang diatur tentang tenaga kerja jika perkebunan. Yang boleh yang pertama kali diprioritaskan bekerja di PT GML itu adalah di wilayah sekitar desa terdampak. Artinya itu akan diberlakukan juga oleh PT Timah untuk memprioritaskan aktivitas penambangan di desa sekitar HGU yang Bapak lakukan penambangan. Ini ada
pertujuan pegawai diterima yang perlu dievaluasi. Kemudian saya ingin mengingatkan langsung to the point kepada PT Timah. Saya meminta pembagian wilayah tambang pada masyarakat khusus di warga Bukit Layang untuk lebih proporsional. Kedua, terkait harga timah, adanya penyesuaian nilai jual pasir timah itu tidak manusiawi. Artinya angka selain itu kami tidak sepakat. Yang ketiga, lakukan Pak komunikasi lebih intens karena ini situasinya kompleks dan berbeda. Ya, kemudian kemitraan jangan dipersulit. Kalau bisa itu dilakukan oleh BUMDes yang sudah berbadan hukum, sudah BUMDes saja di bawah naungan sana. Ada di PP terbaru juga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kenapa harus melibatkan yang lain-lain? Tidak ada BUMDes. Apa itu percaya kepada Pak Kadesnya untuk merangkul seluruh masyarakat di sana yang memang berhak untuk diperlakukan lebih, dapat perlakuan lebih. Yang kemudian PT Timah, kemitraan yang adil ini harus berbeda ketika Bapak memberi kemitraan lewat CP. Saya sudah mengatakan khusus di awal, itu ada yang berbeda. Jangan kalau dirisetkan, karena ini ada implementasi dari izin yang tumpang tindih. Harusnya ini dibicarakan dulu loh kepada perangkat desanya, supaya Pak Kadesnya yang bisa meredam. Tapi kalau Bapak seperti ini, itu yang perlu kami evaluasi. Ya. Kemudian kepada pemerintah Pemprov Babel, ya, solusi lainnya karena urusan hak rakyat ini selalu saja kita abaikan. Kita mendorong pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk menetapkan sebagian wilayah IUP PT Timah itu sebagai wilayah pertambangan rakyat. Kita usulkan. Nah, sehingga penambangan masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak disebut ilegal terus. Kemudian ada kompensasi Pak, tolong dipelajari Pak. Kami meminta dari OPD dengan SDM di sini kompensasi yang berbeda karena ini wilayah tambangnya berbeda. Ini yang tidak disosialisasikan maksimal. Sehingga masyarakat selain menuntut hak penambangan yang manusiawi, ada hak lain yang juga harus dipenuhi oleh PT Timah ini. Nah, saya hanya menyimpulkan Pak Ketua, karena ini agak berbeda dari penambangan di IUP lainnya, kita DPRD juga berkemungkinan membentuk pansus untuk mempelajari lebih jauh tentang hak masyarakat. Perbaikan infrastrukturnya, dampak sosialnya, dan yang dampak lain-lain. Sehingga kita sampai rekomendasi secara resmi dan kita bentuk pansus. Karena dalam hal ini PT Timah kami melihat memperlakukannya sama seperti IUP murni. Itu saya mendukung masyarakat harga 100.000 itu harga yang tidak wajar. Langsung saya katakan dengan tiga itu sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri saya hampir 18 kali melihat. Tadi masih kita tidak terkajian dan sudah tenang, silakan Pak Hakim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati pimpinan DPRD yang selalu bersahaja, tampan dan gaya. Dua pimpinan EDI, alhamdulillah bisa kompak hari ini, dan rekan-rekan DPRD Dapil Bangka dan yang saya hormati Ketua Komisi 3 Abangga saya Pak Sofi Rizani. Jadi langsung saja pada kawan-kawan, kebetulan kawan-kawan yang hadir di depan saya ini perwakilan masyarakat dan biasanya rata-rata kenal bang wajahnya ini yang di sebelah masyarakat ini hampir pernah pakai sempak bareng saya waktu kita nambang dulu. Jadi Pak, ini
masalah legalitas sebu-sebu, pertanyaan saya satu kepada pihak PT Timah, kenapa Anda tidak melegalkannya? Setahu saya Pak, yang namanya nyebu belum ada kawan ketimbun tanah Pak. Tapi seakan-akan Bapak mempermasalahkan itu. Masyarakat sepuh-sepuh tuh sedih Pak Nasib, karena kawan mungkin di depan nih kawan punya bugale nih. Nggak deh Pak yang saro orang nyebu tuh sampai mati ketimbun tanah. Kasih saya contohnya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kenapa masalahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, GML ini perusahaan asing Pak. Yang hari ini kalau kita mau tarik ke belakang, kenapa PT TMR ini harus bayar ganti rugi? Nggak perlu bayar ganti rugi. Sekarang kalau kita tanya, apakah dia sudah melaksanakan plasma? Fasilitasi kebun masyarakat tidak dilaksanakan. Brengsek ini GML. Benar saya bilang seperti itu, karena saya ada di komisi 2 pimpinan. Mendidih darah saya siang ini. Minta kompensasi pula. Merdeka. Dan ini pihak TMR ini saya curiga dengan Anda. Apakah Anda ini antek-anteknya dari PT GML jangan-jangan? Kenapa? Di sini saya lihat hak monopoli. Apakah kami pribumi tidak bisa untuk buka CP? Israel mereka menjadikan kita sendiri. Jadi mohon Pak, saya bilang, apapun argumentasi yang Anda bangun Bapak PT Timah, kami beserta pimpinan DPRD ini, terutama Pak Didit Pak, kami kan sangat konsentrasi Pak. Dari rencana penambangan Bapak 30.000, mau ke 60-80.000, kami kawal Pak. Apakah layak Pak rakyat saya, masyarakat saya Pak, ini nambang nggak Bapak kasih air Pak? Jujur saya bilang, kalau enggak saya tahan, mereka ini sudah anarkis yang bersempat ini Pak. Pak Didit telepon saya terus, tolong jangan gerak, tolong jangan gerak. Di mana kalian sebagai perusahaan BUMN Pak? Sekarang bisa terima di situ di kepala burung itu banyak. Kalian ngeluh dari barangnya, harga 100.000, apakah layak? Sekarang GML hilang menjarah, tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kasih rakyat ini yang selama ini hanya jadi penonton Pak. Mumpung Timah 300.000 ini kata kalian. Jadi saya rasa tidak ada dalih dan alasan apapun. Saya mau besok pagi mereka kerja. Karena mereka dia lapor Pak, nak keluar Pak, tapi orang minta beras Ibu. Terima kasih Ibu sekarang. Jadi beberapa kita ini insya Allah tidak lama lagi melaksanakan Bangka Belitung. Jadi kami pimpinan sudah sepakat untuk Pak Aik mempersiapkan untuk lomba puisi. Silakan. Silakan Pak. kabur. Yang saya hormati, sempat yang hadir sini. Dan saya hormati dari langsung aja. Iya. Jadi gini Pak, kalau kita lihat tadi pembicaraan ini kan banyak hal yang harus kita penuhi bersama. Saya lebih cenderung kepada solusi. Hari ini kita rapat bersama, tentunya kita datang dari rumah untuk mendapat satu kesepakatan, satu keputusan. Ada PT Timah yang bisa langsung Pak, BUMN yang langsung menangani IUP PT Timahnya. Ada dinas provinsi SDM yang mengatur masyarakat bekerja, selesai sebenarnya. Ya, jadi kita minta pada hari ini putuskan aja masalah harga tadi diputuskan. Kenapa nggak bisa dihitung Pak? Putus hari ini Pak. Jangan dianggap besok lagi. Mereka mau kerja, kasihan Pak. Ya, jadi tadi blok 53
Tadi ada jauh katanya sampai apa? Ada 3 kilo ya airnya. Di lapangan itu Pak pasti profesional kasih kepada masyarakat. Jangan terlalu susah lah kepada mereka. Panjang nanti Pak waktu beli selang airnya Pak ya. Nah itu Pak. Jadi diambillah yang kira-kira itu bagus. CV dalam ini hanya mitra. CV kan mitra Pak. Ya. Merah putih juga sebentar lagi ada saya dengar itu. Gitu ya? Ya. Nah, jadi baik-baiklah CV-nya kepada penambangnya. Ya, baik-baiklah. Hitung aja. Kalau bisa 140 misalnya, kan lumayan mungkin ya. Nah, itu lumayan. Katanya hari ini disemangati. Itu Pak Ketua. Saya pikir dari PT Timah ada, SDM ada, masyarakat ada, CV ada. Hari ini selesai. Makasih Pak Ketua. Oke, silakan Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, pimpinan, Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, sudah banyak lebar disampaikan. Yang jelas Pak Ketua, tuntutan warga kami karena dapil Bangka, dapil kami mewakili dari masyarakat, kami juga duduk dari masyarakat. Pasti mohon kiranya hati nurani teman-teman PT Timah ini sebagai user agar tuntutan tadi dipenuhi. Besok kerja, kemudian kalau ada razia tolong semuanya dirazia, kemudian ada yang diperiksa kawan kita tadi karena itu spontan, malamnya beroperasi, besoknya kita lihat barang-barang kawan-kawan 37 apa tadi alat sembur tadi rusak, ya wajar mereka muka marah gitu. Jadi tolong kita mohon jangan diproses juga sama-sama, itu kita warga. Yang terakhir, kalau memang PT JML ini nakal Pak Ketua dan nggak beres, kita cabut aja lah izinnya. Karena mereka izin nggak usah diperpanjang kira-kira begitu. Saya kira itu sudah nangkep semua. Pak PT Timah juga dari masyarakat, baik ada juga dari Bangka Belitung ya, ada dari luar. Saya kira nurani teman-teman tolongan berpihak kepada warga. Mereka bukan mau menumpuk kekayaan, tetapi mereka hanya ingin makan Pak Ketua. Tolong pikirkan itu, ketuk hati garis. Terima kasih. Silakan Pak Edi dulu ya, karena beliau ditugaskan untuk menghadap BI untuk banyak uang 2,1 triliun. Terima kasih Ketua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pak, saya pikir ini pola pikir pemahaman PT Timah terhadap perusahaan sebagai alat negara itu harus direkonstruksi ulang Pak. Jadi sebagai perusahaan yang menjadi alat negara tentu tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Itu yang harus direkonstruksi. Keinginan Pak Dirut bahwa Timah itu adalah untuk masyarakat, itu yang diwujudkannya memang betul-betul di lapangan. Jangan sekedar jorgan saja. Jadi prioritasnya adalah masyarakat. Mitra bagaimana? Mitra yang bisa dibina, dibina. Kalau tidak bisa dibina, binasakan. Itu Pak. Itu komitmennya. Jangan antara pimpinan yang diucapkan lalu kita di lapangan berbeda. Prioritaskan masyarakat. Memang dikasih blok masyarakat, tapi lihat juga bloknya yang mana. Lalu apa susahnya mitra memberikan blok yang bagus kepada masyarakat? Toh mitra juga dapat untung membeli dari masyarakat, ya kan? Blok bongkai itu beri. Iya, mitra juga tidak dapat bekerja kan dia dapat timah. Jadi tidak perlu susah-susah. Jadi saya pikir prioritaskan masyarakat. Ini masyarakat setempat, masyarakat kita. Ya jangan sumber daya alam yang kita miliki dikeruk oleh orang, ambil untungan oleh orang, tapi masyarakat kita tersiksa di situ. Kita ingin masyarakat kita sejahtera. Jangan sampai ada investasi, jangan sampai ada mitra justru mengambil keuntungan tanpa memikirkan masyarakat di sekitarnya. Tidak boleh itu. Prioritaskan masyarakat, karena kalau masyarakat dapat duit di pasar-pasar itu ramai orang belanja. Dengan demikian ekonomi kita bisa berputar. Jangan prioritaskan perusahaan-perusahaan yang hanya segelintir 1-2 orang yang mau kaya. Masyarakat itu yang sejahterakan. Saya pikir demikian Pak Rendra. Mohon jadi perhatian, tinggal clearkan saja dengan masyarakatnya. Blok mana yang masyarakat mau, prioritaskan masyarakat dulu. Seperti itu. Soal permintaan dengan CP, kalau CP-nya nak bau sudah ganti CP, itu aja. Masih Pak. Pak M siap menyerahkan CP-nya. Siap, Pak Yudoni siap. Silakan adinda saya Pak Komisi 3 Pak Yogi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepakat dengan apa yang orang tua kami sampaikan, Ketua Komisi 3. Oh iya, mengerti ya? Dan apa yang disampaikan Bu Imelda, kalau saya cuma satu, ini menjadi tabir terbukanya mungkin yang lagi viral, yaitu masalah harga. Masalah harga ini bukan hanya di CV yang ada di Bukit Layar, di semua CV harganya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dirut Timah. Tapi saya banyak mendengar CV yang ada di Bukit Layar ini harus ada persetujuan PT GML, dan ada orang yang di belakang CV ini berinisial B yang hanya diberikan PT GML di izinnya. Betul. Saya tahu orangnya. Mungkin rakyat masyarakat yang lebih tahu. Berinisial B kan? Jadi itu Pak Ketua. Jadi PT Timah memberikan izin kepada CV ini karena CV ini telah mendapatkan izin dari PT GML. Sedangkan PT GML pun saya baca banyak permasalahannya yang ada di kewajiban yang ada di pemerintah. Jadi Pak Ketua, tolong kami mau kesepakatan dengan Pak Adil dan Pak Iti ganti CV-nya, karena walaupun yang CV-nya masih sama, tetapi harganya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di masyarakat. Karena kalau kami hitung 300.000 dikurang 300.000 per 70 SN itu di angka 100 lebih, tidak mungkin harga 100. Tetapi nyatanya di semua mitra yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harganya tidak sesuai apa yang dikatakan oleh PT Timah. PT Timah sudah bagus memberikan CV. Saya berpendapat PT Timah sudah memberikan haknya pun juga pada masyarakat. Tapi kalau terapkan apa yang dikatakan di Timah, semua masyarakat boleh menambang di Timah. Kami berpendapat hanya satu, tolong ganti CV-nya digantikan yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya hari ini berpikir apakah teman-teman di PT Timah atau mitra Timah hari ini punya ingatannya pendek gitu loh. Kenapa? Karena beberapa bulan yang lalu kita sedang berada di situasi yang tidak mengenakan, yaitu demo masyarakat Bangka Belitung terkait PT Timah yang tidak memihak kepada masyarakat. Belum ada sebulan. Itu kok bisa-bisanya dalam jangka waktu yang pendek seperti ini ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya menimbulkan amarah dari masyarakat. Nah, itu yang harus dievaluasi. Ketika memang ada potensi bakal ricuh atau ada dinamika di situ, jangan dulu, di-clearkan dulu masyarakatnya, baru mitranya, seperti itu loh. Kan itu yang harus dilaksanakan. Kami dari DPRD hampir tiap bulan Pak menerima audiensi terkait permasalahan PT Timah. Nanti dibilangnya pemerintah hari ini, DPRD, pemerintah Bangka Belitung. Sebenarnya hadirnya negara yang dimanifestasikan oleh PT Timah, yang diwakili oleh PT Timah, itu harus hadir untuk masyarakat. Bahan semua udah habis. Tadi saya punya bahan yang sama dengan para senator di sini. Tentu saya setuju. Tentu hari ini keberpihakan DPRD jelas dengan menerima masyarakat dan harus ada perjanjian bisnis to bisnis. Regulasi baru seperti yang Bung Yogi tadi ungkapkan, yaitu bagaimana regulasi ketika ada IU PT Timah berada di dalam kawasan perusahaan. Itu harus ada regulasi terbaru. Karena kalau hal ini dimonopoli oleh salah satu pihak aja, akhirnya akan menimbulkan dinamika atau permasalahan di masyarakat, Pak. Itu yang saya minta. Demikian Pak Ketua, tidak lama-lama. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila mencermati hal yang berkembang, ada 3 hal menurut saya. Pertama, legalitas 10.
Itu. Yang kedua, lokasi yang ada timah. Ketiga, harga. Jadi PT Timah bahwa lahan itu ada IUP, iya. Kok ada HGU? Nah, berarti ada MOU. Iya, MOU ada GPR dengan PT Timah. Nih, ya, itu masalahnya. Kuda satu pertinggian dulu lah guru tuh. Yang kedua, GML di situ hampir rating dan ngasih lagi sawitnya. Masa namanya mahal ge, sawitnya umur 10 tahun, jadi ini umur 20 tahun lebih dan ngasih lagi. Nah, jadi yang untung pertama untuk memanfaatkan IUP Timah. Kedua ganti rugi repetingnya itu. Jadi pihak PT Timah ingin tuh PT Timah memberikan HGU kepada GML. Berarti ada MOU, tidak mungkin dah. Nah, nanti kalau memang kita buka MOU-nya bagaimana? Itu nama. Kedua, kita tidak mata. Mengapa sebut-sebut di gerayang-gerayang? Sedangkan seantero babel ini beribu sebut-sebut. Cuma karena menang, gawi. Nah, menadil. Jangan sampai ini terjadi. Yang ketiga, mengkalau PT Matasban lelang. Mana CP yang begini mahal, bener. Jangan CP ini seperti itu. Banyak-banyak CP itu ada 100, ada yang 150, ada 70. Yang tinggi diambil sebagai mitra. Berarti menunggu masyarakat tuh. Jangan ada kong-kolikong. Nah, jadi masyarakat terlindungi dengan sistem yang benar. Tender. Berapa CP itu berani beri Timah? Yang itu kan ngaju ke beri Timah. Kami beri berani 180 miliar. Ambil be. Yang 120 buang. Itu benar itu masyarakat. Jangan sampai PT Timah kongkolikong dengan PCP ya. Itu harapan saya. Jadi PT Timah terpenuhi kuotanya, masyarakat protes santai. Itu baru mantap. Jangan sampai CP mantap, PT Timah kuota tercapai, masyarakat berpedi. Itu harapan saya. Jadi tolong 3 hal ini PT Timah tolong. Nah pakai cara apa pun legalkan ini, kemudian dicek bor be lokasi di blok berapa, cek dulu enggak masa bodoh ike ada di lokasi apa Timah cek bor mana di Timah neng mengak ada usah ika cek lainnya menarikannya situ. Jadi PT Timah tolong preopsi 7 blok ika cek mana yang ada ika pakai menjadi buang itu baru per namanya. Kita sampai pedagang BTI be dosa pula mendak PT Timah untuk apa ya nyemprot tanah hasil tanah. Jadi PT Timah tolong Pak. Ya, pertama lah gawi IUP diberi HGU. Kedua, kita namanya kompensasi ke PT GPL. Mereka lah makai punya PT Timah. Ada PT Timah bisa kompensasi. Gunanya mengerti. Ada tak? Nah, tak tahu kan? Nah, berarti dua itu.
Ketiga legakan Pak, apa susah? CP juga mungkin lagi hitung be. Cuma hari ini berapa ikan yang beli ya? Udah negara. Nah, tuh kumbang be. Kan ini masalah buat hari ini, lala kemarin. Apa komisaris katanya punya wewenang di TV ya. Nah, kuna dengar berapa ikan yang beli hari ini? Nah, jadi tolong Pak Ketua, harapannya pertanyaan itu dijawab walaupun sakit hati dengar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Dokter dari kantor Bangka. Singkat padat Pak Dokter ya. Untuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, saya Dr. Zaril PKS. Saya mohon maaf tadi telat karena ada sesuatu pembahasan di fraksi dan pimpinan rapat serta pimpinan dewan, anggota dewan saya muliakan, rakyat Bukit Layang serta tim dari PT Timah dan Mitra serta semua yang hadir wartawan. Jadi saya mohon maaf, saya bersahabat dengan kawan-kawan PT Timah, tapi saya lebih memihak kepada rakyat Pak, seperti itu. Dan saya yakin sebagai rakyat yang duduk di posisi penting di PT Timah bisa memahami kondisi rakyat dan bisa meluluskan harapan mereka. Saya sudah pakai bahasa yang sangat halus Pak, seperti itu. Prinsipnya orang normal paham. Boleh tepuk tangan? Ya. Saya tidak terbiasa suara kencang-kencang karena dokter kalau nggak ada pasien suaranya pelan Pak. Tapi membuat pasien jadi gembira. Nah, jadi kemudian untuk menutup pernyataan saya ada sebuah pantun yang akan saya sampaikan. Ini saya rangkum dari percakapan sejak saya datang sampai sekarang. Silakan kamera. Baik. Ini saya serius ini. Ini sahabat-sahabat saya ada di sana. Bang Julhadi mana? Ada. Oh ya. Oh ya. Bang Fauzi juga. Jadi pantunnya seperti ini. Ada loyang, ada besi. Medali emas untuk sang juara. Rakyat Bukit Layang minta solusi. Keputusan yang adil, harapan kita semua. Saya Dr. Zaril, kami kawal, kami Dr. Zaril. Assalamualaikum. Terima kasih pimpinan. Silakan Sekretaris Komisi 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja pimpinan. Saya ingin menyoroti tentang kenapa di GML ini cuma hanya bisa masuk 1 CP doang. Ya, itu yang pertama. Dan ini karena CP sudah membuat gaduh, Pak Unit, Pak Unit, Pak Wasprot, ganti. Udah buat gaduh ini. Jangan buat pusing terus. Apa-apa orang ngadu itu ke DPRD, Pak. Kasihan masyarakat jauh-jauh dari sana datang ke Pangkal Pinang ini. Udah apa? Pertanyaan saya, kenapa harus dipertahankan? Ada apa tanda tanyanya? Apakah harus ada jadi Kejaksaan Agung masuk ke situ dulu lagi untuk memeriksa, baru cabut? Apa itu mintanya? Yang kedua, Pak Ketua, ini selalu terjadi di seluruh Bangka Belitung. Setiap di dalam HGU sawit ini, ya, ganti ruginya sangat luar biasa. Banyak contohnya di perkebunan lain ini. Ini ya, contohnya saya dengar tadi dari abang kita, ganti rugi sampai 3 juta tadi ya per batang. Sawit udah mau replanting. Ini mau nyekek masyarakat atau mau apa? Kalau ini kita terus-terusan kita surati aja pimpinan, cabut HGU-nya, nggak ada gunanya, udah numpang di tanah kelahiran kita jadi anak tiri. Ya, nggak apa-apa, itu dari perwakilan mana itu, foto-foto saya nggak apa-apa, foto aja nggak apa-apa. Saya perwakilan dari masyarakat, saya digaji oleh masyarakat, ya. Harga timah sekarang sudah diputuskan 300.000 SN70. Sedangkan harga belinya cuma 100.000. Kalau kita hitung harga basah itu minimal 170 sampai 180.000 SN70 itu. Kenapa jadi 100.000? Di mana-mana selalu begini. Capek, Pak. Dan ini keputusannya ini ada di PT Timah untuk mencabut CP ini. Ganti aja, banyak. Yang kedua, kenapa CP-CP lain susah banget untuk masuk ke GML? Ada apa? Ada bi. Ya. Terus yang ketiga, Pak, tolong
kasih cadangan yang baik untuk masyarakat kami. Sekali lagi, betul kata Ustadz Imam ngomong, mereka bukan cari untuk kaya Pak, untuk makan. Ini yang untuk membantu perekonomian Babel ini Pak. Kalau nggak ada daya beli dari masyarakat, ambruk Babel ini. Ya, jadi saya mohon kepada PT Timah, tolong cabut CV apa yang saya nggak tahu, tolong dicabut. Ganti yang CV yang benar-benar mau bekerja dengan baik dan pro dengan masyarakat juga. Terima kasih Milan. Oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPRD, kita ini rapat dengan pendapat kita dilindungi oleh hak imunitas. Silakan bicara karena kita dilindungi oleh hak imunitas. Ya, tidak ada siapapun dalam ini untuk melakukan apa yang disampaikan. Ini hak kita terlindungi. Ya, itu nggak usah takut. Ya. Siap pimpinan. Ada Pak Ketua di depannya. Siap pimpinan. Silakan Pak Lahir Mehwa. Yang usah papanya Mehwa. Ya, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Mik. Saya mengamati semuanya, namun sekali lagi mengingatkan kita cari solusi ya. Solusi berdasarkan regulasi dan kepastian hukum. Karena ini kalau dibiarkan menjadi blunder kemana-mana, dampak negatifnya yang kita perhatikan ya. Dampaknya sangat luas tanpa kita sadari. Mari kita masing-masing menyadari itu Pak. Lembaga yang kompeten mengambil peran, tolong unjuk gigi, ya, berikan kepastian, disiplin kinerja kita. Itu aja Pak Ketua, solusi nyata hari ini. Terima kasih. Bu Mehwa nggak berangkat? Enggak. Apa alasan berangkat? Bela rakyat. Tapi yang boleh anutan penghormati. Lompat akan deh. Ya, silakan Pak Edi. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa yang sudah sering disampaikan di media sosial dan lain sebagainya itu sebenarnya pembohongan publik yang mengatakan bahwa seluruh yang penerima bisa dikerjakan oleh rakyat secara langsung. Pada hakikatnya secara hukum itu tidak diperbolehkan. Ini harus dibuka. Karena ada Undang-Undang Nomor 4 yang mengubah tahun 2019 tentang diganti menjadi Undang-Undang 3 tahun 2021 dan ada PP sekian PP di sana. Yang mewajibkan ada izin usaha jasa pertambangan. Ini tidak boleh dilakukan perjuangan publik terus-terusan. Masyarakat harus mengetahui bahwa untuk bekerja di PT Timah yang IUP tersebut harus memiliki juga perjanjian kemitraan antara PT Timah dari CV tersebut atau koperasi dan lain sebagainya yang sudah memiliki UJT baru diperbolehkan untuk bekerja di PT Timah. Sebenarnya ke hukum ini baik demi menjamin daripada keamanan daripada pekerja juga keamanan dari perusahaan. Cuma ini sudah terlalu terblow up bahwa siapapun boleh bekerja, itu nggak boleh. Kita harus jujur-jujur daripada hari. Yang kedua, PT KMR ini ganti, tidak boleh ada lagi. Karena tidak boleh juga ada monopoli. Tidak boleh Pak, tidak bisa. Harus dia saja undang-undang atau ada rekomendasi dari BUMN dan lain. Baru kita melihat daripada perusahaan ini KMR tidak boleh minta ganti rugi. Ada juga peraturan undangannya. Tidak usah kita bahas di sini. Kalau mau seperti dikatakan Bu Marian, kita pansuskan sekalian. Kalau mau seperti itu, yuk mari kita sama-sama bongkar habis. Duluan IUP atau duluan IUP GTL. Maksudnya apa? Duluan IUP PT5, enggak IUP PT5 atau kuasa pengembangan PT5 atau lebih dahulu GTL. Enggak tahu kan? Jelas itu ngapain ganti rugi? Nggak usah ganti rugi Pak. Itu tidak boleh. Ya kan? Kalau nanti ganti rugi, salah secara hukum. Uangnya kemana? Kita tidak boleh menentukan suatu korporasi. Hati-hati, ada undang-undang nomor 31 yang tidak berlaku korupsi. Mau kena korupsi? Karena bayar PT GML. Kewajiban GML selaku pihak yang harus perusahaan yang harus plasma dan lain sebagainya sudah dilakukan belum? Kan masih banyak aturan tentang GML. Kalau mau seperti itu diselesaikan oleh GML.
terpisah daripada apa yang terjadi antara GML dengan PT5. Jadi GML jangan sembarangan juga minta ganti rugi kepada yang bukan hak dia. Nggak apa-apa. Saya pikir hari ini saya ingin meluruskan aja dan meneruskan bahwa memang tidak selayaknya ada seperti ini, sehingga harus memberatkan daripada masyarakat. Kalau kita berbicara soal hari ini masyarakat menambang, sebenarnya juga nggak boleh. Jujur aja kita, karena ini adalah barang strategis negara. Undang-undang terbaru menyatakan itu. Timah adalah cadangan strategis negara. Kenapa bisa ditambah oleh rakyat? Saya apa adanya, marah silakan, dia nggak apa-apa. Silakan, masyarakat marah, ketukin saya pulang dari sini, nggak apa-apa. Saya terima. Kalau kita berbicara seperti itu, jadi sesama kita yang mengandung kesalahan, memang benar harus ada kompromi. Tapi TMR jangan seenak-enaknya saja. Nggak bisa juga kamu sendiri yang mengatur segala macam ini. PT5 juga nggak boleh tunduk dan takluk sama dia. Itu aja dari saya. Semoga bisa sebagai pencerahan dan semua yang saya katakan adalah ada dasar hukumnya. Makasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Rehendra menjawab. Pertama, permasalahan tuntutan masyarakat itu yang perlu dijawab kita juga sama-sama ialah masyarakat penambang ya yang berada di wilayah PT GML yang ada di Yuktima untuk menambang besok pagi. Ya. Nah, dengan catatan di blok yang ada timahnya dan dijual kepada PT Timah, begitu Pak ya. Nah, hal-hal penting itu mungkin Bapak sudah mencatat, jadi Bapak silakan jawab. Jadi kita lebih enak, lebih mantap Pak. Silakan Pak Rehendra. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi memang saya tadi sudah mencatat semua masukan ya kepada PT Timah, khususnya dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Dewan. Jadi seperti pernyataan kami di awal, PT Timah mempersilahkan gitu ya untuk menambang di khususnya di yang UPPT Timah kayak di GML di Bukit Layang, dengan catatan nanti PT Timah mengatur semuanya. Begitu Pak Ketua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk aktivitas nanti tersebut juga seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi untuk aktivitas tambang darat itu tidak ada masalah yang sifatnya khususnya sebu. Kita juga mempersilahkan nanti kita akan kasih SPK di blok yang sudah kita sepakati kemarin, yaitu blok 53 gitu ya. Artinya dari PT Timah dari awal pun, dari kemarin pun, dan hingga hari ini pun fokusnya sama, kita mengakomodir kegiatan masyarakat. Demikian Pak Ketua. Oke, silakan. Intinya bahwa tuntutan Bapak besok pagi ya, dipersilakan untuk melakukan aktivitas pertambangan di PTG. Sebentar dulu, saya kamu dulu Pak. Dan jangan suara dapur nih, dari sensitif, ya. Artinya sebentar Pak, jangan batal. Sebentar dulu, sebentar. Ya, ini sensitif Pak. Ya, sensitif nih. Saya bukan penambang, ini sensitif. Kalau saya nggak ngerti. Artinya bahwa tadi Bapak Rehendra sebagai Kepala Divisi Area Bangka Utara sudah menyampaikan jawaban tuntutan bahwa dipersilahkan untuk menambang di blok 53, begitu Pak ya, di IUT PT Timah di wilayah PT GML, termasuk juga yang namanya sabu-sabu ya. Sebu. Karena saya bukan penambang Pak, jujur, saya penambang, nggak mau sawit nggak. Siapa saya berani berada di depan ini? Sarapan umur itu. Oh, sarapan iya, sarapan umur. Sebu. Ya, dengan di blok 53. Nah, silakan. Pak, ada tanggapan tidak? Kita sampai dulu. Bagus ya Pak, blok 53 itu Pak. Bagus ya kira masyarakat. Silakan juru bicaranya. Tadi sudah tawarkan, silakan. Ya Pak. Siap. Jadi menindaklanjuti apa hasil usulan dari warga pada hari ini,
kita solusinya deal besok pagi bekerja. Iya. Nah, terus warga kami yang tadinya akan diproses hukum Satu dulu, sikap dulu. Ya, intinya sebelum 53 yang disiapkan untuk masyarakat setuju atau tidak. Masyarakat belum setuju, Pak. Nah, betul apa alasannya? Nggak cukup. Itu tidak cukup, Pak. Karena kalau subuh-subuh ini jauh dari air, Pak. Oh, jadi nggak cukup, maksudnya nggak cukup airnya? Iya, airnya itu kan Jaraknya jauh. Oh, jauh. Berarti butuh pipa yang panjang lagi, butuh biaya lagi. Itu mesinnya. Mesinnya Masih nggak mampu. Silakan Pak Hendra, satu dulu Pak ya. Silakan Pak Hendra. Ada komplain nggak sanggup karena jauh dari air. Baik, terima kasih Pak Ketua. Izin mungkin ini kami menyampaikan kembali ya. Sebenarnya ini suatu hal yang sudah kita sepakati kemarin. Jadi kami nanti akan membuatkan dengan lokasi yang kita relokasi tadi akan kita siapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pertama, kenapa? Karena kan kalau bahasa mudahnya itu kan kita sebut ini kan berada di atas air, harus airnya harus banyak gitu. Kita nanti akan buatkan itu Pak Ketua. Oke. Dan artinya ini pun sebenarnya kemarin sudah ada komunikasi dengan baik. Oke. Oke Pak, artinya ada akan dibuat untuk penampung airnya Pak. Iya. Pak, sebelum perjanjian kemarin itu waktu kami di kantor PT Timah hari yang pada kami sepakat itu sudah disepakati itu di aliran Banda itu 25 ke kiri 25 kanan sudah sepakat itu sebelum sepakat kemarin Pak. Jadi berubah. Ini berubah. Kapan merubahnya? Belum tiba-tiba kapan? Kami tidak masalah kami. Tidak kemarin gimana? Kalau kurang ngomongnya kemarin ada sepakatan dari pihak desa di Blok 53. Tapi sebelum sepakatan kemarin itu kami ada sepakatan juga di kantor PT Timah. Apa isinya? Isinya itu boleh menambang di aliran Banda sebelah kiri 25 meter, kanan 25 meter. Itu sepakatan. Sepanjang mana? Itu Bapak sama PT Timah langsung? Iya, sama PT Timah sama ini orang-orangnya. Sama orangnya. Oh, Bapak ini orangnya? Ya silakan Pak Mahendra. Bisa berubah. Jadi di awal tadi sudah kami sampaikan sebenarnya izin menjelaskan kembali. Sebentar Pak, jangan dijawab silakan. Izin menjelaskan kembali. Pada saat pertemuan di kantor PT Timah di Singalian yang hari Kamis itu, memang PT Timah menyampaikan bahwa dengan segala resikonya kepada PT Timah dari sisi aturan, kita persilakan masyarakat menambang di sana dengan catatan PT Timah mengatur kemudian PT Timah ke PT Timah. Nah, kemudian di situ juga ada masalah perurutan berikutnya masalah harga. Nah, karena faktor harga ini belum ada kesepakatan. Nah, kami kembali mengundang masyarakat kemarin di kantor PT Timah di Pangkal Pinang yang dihadiri oleh kepala desa, dusun dari Layang, BPD, beberapa perwakilan masyarakat desa-desa lain. Itu juga kita sampaikan kemarin bahwa mungkin Pak Gigi ya, kalau sekarang namanya beliau pun hadir kemarin. Di situ sudah kami sampaikan kembali. Artinya karena faktor ini enggak menjadi hal dari salah satu tokoh masyarakat yang kami sampaikan, masyarakat nelayan yang mencari udang dan segala macam itu menjadi komplain juga, dan kemudian secara aturan juga tidak baik. Nah, akhirnya kami pindahkan regulasi dan sudah sepakat kemarin sebenarnya begitu Pak. Artinya di Blok 53 nanti PT akan menyiapkan fasilitas air. Betul. Gitu kan? Apa itu Pak? Ya kita juga nggak boleh melanggar Pak. Nanti kalau Bapak lingkungan hidup kena juga bahaya. Maka kita juga jangan egois, nggak boleh. Artinya kan PT Timah sudah mempersiapkan Bapak. Ada Bapak ada air, disiapkan airnya. Apalagi? Saya dari pihak penambang Kabupaten air itu bayar 2.000. Bayar nggak ini gratis? Dari pihak Sebentar.
Enggak, yang Bapak sampaikan, yang Bapak ini gratis atau bayar airnya? Jadi gini Pak, kita sudah sampaikan kepada masyarakat sebelumnya, kalau memang ada masyarakat yang dipungut biaya, sampaikan kepada kami, dan kami PT Timah. Enggak, maksud saya itu jumlah simpel aja. Ini gratis atau bayar? Tidak bayar Pak. Tidak bayar, udah Pak ya, tidak bayar. Jadi kalau ada yang bayar, Bapak laporkan kepada Pak Mahendra. Pungli, sepakat? Sepakat. Bapak setuju ya? Jadi poin pertama, intinya PT Timah mempersilahkan para penambang maupun status sebu-sebu untuk beraktivitas kembali di Blok 53 dengan catatan pas air disiapkan oleh PT Timah. Setuju tidak? Setuju nggak Pak? Nggak jawab serta, setuju nggak? Ya Pak, jelas Pak. Jangan bingung Pak. Ini Pak. Ya silakan. Ini yang tadi kan yang dibahas oleh Pak siapa tadi? Rahendra. Itu sebu-sebu. Mereka menyiapkan air Pak. Karena kondisi air itu jauh. Oke. Tidak memudahkan. Lanjut. Ini yang penambang dompeng. Karena sarana air itu jauh Pak. Dan bersebelahan itu ada kebun warga, aliran bandar. Nah, itu mampu nggak PT Timah? Oh, jadi ada dua jenis mesin. Ya, Bapak jelasin tadi, Pak. Sebu-sebu dengan dompeng. Nah, silakan Pak Hendra. Pak Hendra, ada dua rupanya. Pak, saya nggak paham. Saya bukan orang Bang. Jadi, artinya ada dompeng ya? Dompeng sama sebu-sebu. Nah, silakan Pak Hendra. Jadi sama dompeng. Oke, siap. Caranya itu kan dompeng. Sebu-sebu itu di 53 berdekatan dengan SMP. Mereka itu harus berdekatan dengan air. Oke, berarti kalau mereka dikasih Pak sebentar Pak gini Pak. Jadi untuk 53 itu untuk sebu-sebu Pak Hendra ya. Udah clear ya. Akan siapkan fasilitas air dengan catatan gratis. Dompeng ada lagi. Ya dompeng Pak, di pulau itu ada yang berbatasan dengan kebun warga dengan kesepakatan di situ warga yang punya lahan di situ siap mengalirkan air dengan fee 2.000 per kilo. Berarti enggak, pertanyaan saya sumber air sepertinya siapa airnya? Sebelahan itu ada kebun warga, sebelah ini bandar sebelah Airnya Pak punya siapa Pak? Berarti Pak itu berarti airnya kan bukan punya air PT Timah. Udah tahu kita kan? Nggak bisa nyala PT Timah lah Pak. Saya rasa itu udah bijaksana Bapak. Ya, artinya begini. Udah coba yang teknis bisa bicara gimana Pak? Karena silakan. Masalah air itu coba air. Hanya jauh dari air. Kita sudah buat rencana penambangan. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Ketua, bahwa di lokasi GML tersebut CP-nya TMR. Iya. Ada kita akomodir masyarakat dengan tipe open gate, yaitu pakai dompeng. Dan terakhir kemarin dari tipe sebu. Iya. Open ya. Nah, panjang lebar kita bicarakan tadi bahwa sebu itu jangan bekerja di aliran. Oke, clear. Ya. Barang ini kita angkat, kita pindahkan ke blok 53. Oke. Pihak CP sudah setuju. Sudah setuju. Mereka mengorbankan, bahasanya gitu ya, mengorbankan blok itu untuk masyarakat. Kita sudah hitung dengan asumsi 500 unit. Itu kurang lebih tahun setengah sampai 2 tahun Pak. Tapi saya sampaikan di awal. Oke. Untuk permasalahan air, Sebentar Pak, jangan dibantah. Bapak itu kita juga tak boleh egois Pak. Kita semuanya kita dengar dulu ya silakan. Ya, ada solusi ya. Kalau masalah air, kita memang karena kesepakatan itu baru kemarin Pak, itu yang di 53, kita akan siapkan dulu setelah desainnya, sondet. Nanti kita akan sondetkan air, gitu kan? Sondetkan air ke lokasi kolong yang sudah dibuka dari pernah dibuka dari GP kemarin sebelum keributan itu. Nah, jadi kita akan buat sirkulasi lah nanti airnya. Nah, artinya karena kemarin kita ribut-ribut tidak selesai, sehingga untuk teknis di lapangan kita tidak jalan Pak. Tapi secara konsep kami sudah akan buat itu nanti.
Nah, makanya kalau masyarakat mau kerja besok, ya kan, kita akan siapkan dulu. Nggak mungkin langsung masyarakat turun. Kenapa? Sumber airnya nggak ada. Itu. Nah, perihal tadi kawan-kawan yang waktu kita rapat di mana? Atur ya, yang 25 kanan 25 kiri itu. Jadi gini Pak Ketua, saya sampaikan juga. Untuk yang rapat di kantor Waspor itu kan hanya 2. Saya sampaikan Pak, tadi 2 kesepakatan KJI sama mereka juga izinkan sebelum diakomodir lah PPT. Oke. 2 ini sepakat, clear. Kita hanya bicara 2 ini awal. Cuma dari masyarakat muncul lagi. Yang pertama, harus kanan kiri itu 100 meter. Panjang aliran itu Pak. Kanan 100, jadi 100. Gitu kan? Sampai terakhirnya regulasi di 25. Dan itu tidak kita sepakat, kita hanya sepakat di 2. Oke. Terus yang ketiga, mereka minta harga. Pak Sekusi, harga enggak sebentar. Jadi gini, kita pusat saja. Masalah air. Sebentar dulu, sebentar. Jadi Bapak ini yang TI Sebu ya, dengar ya. Jadi TI Sebu-Sebu itu udah disepakati di blok 53 dan airnya disiapkan. Kan gitu Pak ya? Gitu kan? Nah, clear. Sekarang yang ditanya mereka, apa mesti dompeng? Dompeng Pak, itu aja. Pokoknya jawab dompeng. Kelak yang dari itu dompeng dulu. Nah, yang dompeng kalau pungutan 2000 itu kan dari oknum ya. Masyarakat atau apa? Karena dari kerjasama nggak ada itu Pak. Dari pihak KP juga saya konfirmasi tidak ada. Nah, jadi untuk yang dompeng nanti kita siapkan juga airnya. Kemarin kan ada kita sudah turun juga ke lapangan untuk kita sodetan air. Kita tarik airnya Pak dari sumber air terdekat, dari aliran terdekat. Jadi untuk dompeng juga disiapkan airnya oleh kita siapkan juga airnya untuk ke perempuan tambang yang terdekat. Enggak, artinya simpelnya disiapkan oleh sumber airnya disiapkan oleh PT Timah dengan mikrosa. Dengan enggak sebentar jangan panjang dulu. Hanya mungkin bicara PT Timah dulu sekarang. Ada porsinya di mitra. Nah sekarang bahwa untuk Sebu-Sebu itu disiapkan di blok 53 dan airnya disiapkan oleh PT Timah. Oke. Yang kedua, untuk mesin dompeng disiapkan juga oleh PT Timah airnya kan? Itu siapa kan? Nah, apa lagi Pak? Blok ketuasannya. Sebentar dulu Pak Fauzi. Ya, enggak, yang 53 clear ya? Clear. Clear ya? Belum. Enggak, yang 53 clear enggak? Belum. Apa yang enggak clear Pak? Karena kelompok sedikit, orang nambahnya banyak. Pak, itu tuh sudah dihitung karena Bapak kerjalah dulu baru yang lainnya. Kalau Bapak mau A sama B enggak selesai masalah ini Pak. Kita kan jadi solusi. Ya. Bapak sebentar dulu jangan potong. Ini tuh sudah ditawarkan Pak. Mohon saya nggak punya kepentingan Pak. Saya bukan penambah Bapak cek. Saya di sini dapat surat untuk menyelesaikan masalah. Ya, maka bahwa PT Timah ya sudah menyiapkan untuk yang Sebu-Sebu di blok 53 air siapkan. Soal nanti banyak atau tidak Pak itu kan nanti Pak selesaikan dulu. Itu kan rezeki dari Allah bukan dari PT Timah. Oke, selesai satu dulu clear itu ya, setuju ya Pak ya? Oke, udah. Nah sekarang masalah dompeng itu di blok mana Pak? Nanti dulu, nanti Pak Wali itu tulangannya. Jadi blok dari untuk yang CP ini kan Pak ya, blok CP itu dari blok 53 sampai dengan blok 60. Oke, 63 itu diserahkan ke masyarakat ya, yang disebut tadi Pak ya. Nah terus dari 61 sampai ke 68 kalau nggak salah Pak, kurang lebih berapa hektar Pak Ilham untuk masyarakat tuh? Pak izin Pak, 63 ke atas itu HP enggak ketua? Saya mau sebentar dulu, silakan dulu. Yang pertama ada hak jawab Ibu ya. Jangan dimasukin. Silakan dulu Pak, cari yang tidak ada masalah hukum Pak. Itu ya. dulu Pak. Tidak ada masalah kawasan. Yang penting cari yang di luar kawasan. Jadi gini, saya luruskan Bu. Ya, sebenarnya. Jadi yang kita blok itu di luar HP Pak. Memang dia di sebelah utara timur laut itu berbatasan dengan HP. Iya. Dan juga di situ ada dari GML itu Pak. Oke. Cuma yang kita rencanakan ke masyarakat itu memang yang
APL, bukan di KP. Oke, sip. Bapak jamin ya? Clear, Pak. Oke, clear ya, udah. Itu di blok mana, Pak? Itu Pak Ketua. Sebentar itu, mereka sudah menjamin bahwa itu bukan kawasan. Ini dengan media. Kalau mereka beliau lah yang tengahnya, kan gitu. Kita sini cari solusi, Pak. Ya, cari solusi. Silakan lanjut. Kalau dengar ya, nanti baru dikoreksi. Silakan. Nah, jadi di blok 61 sampai seterusnya itu untuk masyarakat. Dan sekarang sebenarnya porsinya untuk masyarakat itu banyak. Dan secara kata juga kita tidak mungkin juga mengasih masyarakat yang zong gitu kan. Ya, cuman seperti siapa tadi yang disampaikan itu di cek dulu silakan. Ya. Nah, artinya kan kata Bapak Presiden itu sudah kata dari awal. Iya, tapi kita yang bukan. Jadi masyarakat itu silakan nanti dari kita PT 5 bisa membantu mereka ngecam itu, atau melakukan cekpor sendiri misalnya, bisa saja. Itu dibantu ya? Dibantu tetap Pak. Dari awal tetap saya bantu. Kami nanti dari negara kami. Nah, maksudnya sekarang silakan masuklah ke lokasi tersebut. Tapi kita atur. Oke, itu Pak. Artinya bahwa untuk yang dompeng ya, Pak, untuk si saya ngerti dompeng itu ingat ya, itu di luar kawasan. Di luar kawasan. Dan Bapak jamin. Oke, clear ya. Artinya di luar kawasan. Dan itu airnya disiapkan juga langsung. Ya, kita akan sodet yang akan dari. Ya udah, artinya kalau disiapkan dan tidak bayar. Tidak bayar. Oke. Nah, silakan yang dompet kemarin, dompet klik. Silakan Pak Fauji. Terima kasih Ketua. Jadi persoalan pakai mic Pak Fauji. Persoalan di lapangan Pak Ketua, sebu maupun dompet itu. Kalau sebu di 53 itu saya yakin mereka nggak mampu mengerjakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau dompet kondisi sekarang ini dari yang disiapkan oleh CP dari blok 61 sampai dengan 64. Iya. 61 sampai dengan 64 itu cadangannya tipis. Oh. Ya, dan airnya pun susah. Iya. Jadi kita nggak bisa kerjain. Saya yakinkan seperti itu. Okay. Sementara blok-blok yang depositnya cadangannya bagus itu sudah mereka enggak itu cadangan bagus di blok berapa? Blok 51 sampai 59. Iya, yang dikasih 51, 59, 60 sampai 60. 51 sama 60. 51 sampai 60. Nah, itu menurut versi Pak Fauzi bahwa itu blok kaya. Ya. Sudah ada data. Ya, oke Pak Mehendra gimana Pak Mehendra? Kalau dikasih blok yang tadi berjuang juga Pak Mehendra. Ya. Terkadang itu barang kan terima juga Pak barangnya. Iya. Jadi gimana? Saya agak susah juga jawabnya. Kita ini kan mau cari solusi yang Bapak sampaikan. Iya. Nah, kalau saya lihat arahnya kan ini mau tetap terjadi badar. Oh di Badar ya? Kan kalau kita kasih yang blok 53 nggak mau kan? Kawan-kawan mau. Maksud saya kita akan atur. Oke. Nah, kalau bicara nanti blok itu memang blok yang disampaikan Bapak Bupati tadi, itu kan juga sebagai blok banyak yang memang alami. Kabel dari itu banyak bukan aliran sungai. Terus kan itu yang ditawarkan di luar. Siapa? Anda siapa? Jadi kebicara, ini belum bicara, nanti dulu. Nah, maksud saya blok yang sudah kita kasih juga sekarang memang ada cadangan, mungkin ada cadangan. Oke, gitu kan. Kita coba cam-cam juga cekbor misalnya, silakan kita cari barang. Oke. Barang di bawah tanah. Iya. Nah, artinya tidak ada kami itu bukan dasar, bukan yang mempengaruhi pihak masyarakat itu yang tidak ada isian untuk itu. Oke. Kalau masalah kebalikannya kan Oke, ya paham. Ya. Jadi kayak itu Pak Wadi, artinya P5 tetap mempersilahkan itu untuk sebu-sebu ya. Itu di blok 53. Sekarang kita bahas ini masalah dompeng. Gak usah diputar balik lagi Pak Koji. Ya, nah dompeng ini gimana tadi sudah kita tawarkan.
Ya, di blok berapa Pak Dompeng tuh? Jadi blok yang untuk Dompeng masyarakat ini dari 61 sampai itu silakan Pak. Oke, 61 seterusnya sampai berapa? Berapa bilang? 68 atau 67 terakhir? 68 Pak. 61 Jadi 61 sampai 65 sampai 61 sampai 65. Ya, artinya itu di luar kawasan ya, yang di depan masyarakat tuh. Di dalam UP, di luar kawasan itu Pak. Ya, bukan lindung, bukan program produksi. Itu asli ya. Oke, nah, silakan Pak. Sebentar izin Pak Ketua. Jadi blok yang dikasih ke blok masyarakat ini 61 sampai 64 itu kadang-kadang kan sudah tidak memungkinkan untuk dikerjakan karena airnya jauh. Kalau memang PT Timah atau CP bersedia mempersiapkan airnya itu airnya disiapkan Pak. Disiapkan. Tetapi kan ada beberapa blok yang belum dikerjakan. Jangan kita dibatasi dari 61 sampai 64. 51 59, 58 itu belum dikerjakan Pak. Oke. Kenapa itu kita tidak dikasih? 60 juga. Ya, oke, silakan PT Timah. Kenapa tidak dikasih alasannya? Yang blok berapa? 58, 59, 60. 58, 59, 60. 51, 52, 54. Ya, silakan jawab Pak. Kan saya nggak ngerti Pak. Saya beri kunci silakan. Jadi gini Pak, blok itu kan sudah di SPK kepada bloknya dari Sentral. Salah. Nah, Makan aja. CP masyarakat tuh Pak, gini Pak. Saya tidak bicara mitra, saya bicara rakyat sekarang Pak. Ya, kalau apa kita bicara mitra? Ya, jangan sampai mitra ini mengganggu daripada masalah rakyat dengan PT Timah. Sebentar Bapak. Ya kalau memang rakyat PT Timahnya ke Bapak juga. Ya ke Bapak juga. Tidak mungkin ke saya. Pastilah Timahnya ke Bapak. Apakah itu lewat mitra? Ya silakan. Yang penting masyarakat itu nambah, dapat Timah, dapat beras, bisa makan. Itu aja intinya. Maksudnya lah Pak. Ya, kasihlah kepada rakyat. Nah, itu kan mereka sudah mulai oke. Nah, saya rasa Pak peningkatan. Yang penting yang diinginkan blok berapa nih? Yang mau terganggu? 51, 54, 58, 60. Nah, udah, itu mau diganggu ya? Nah, masyarakat istilahnya mana? Terserah Bapak lah. Seluruh blok lah. Bentar Pak, saya kembali. Yang 51 yang kedua itu di luar HGI Pak, di luar IP. Nah, di luar IP Pak Budi. Jangan, yang ada di luar HGU, di luar IP. Nah, udah, yang ada IOP di mana? Ke bawah, Pak. 54 sampai 59. 54? Nah, 54, silakan Pak. Yang yuk kita bahas. Dengan Pak ya Pak, dengan Pak Bodi. Dengan Pak Bodi, ya, dijawab dulu ya. Jadi gini Pak, maksud kami kita nanti sama-sama ke lapangan dengan masyarakat. Jadi untuk blok 53 ya sesuai dengan kesepakatan kita. Sudah clear. Jadi satu dompeng gitu kan? Ya, untuk dompeng itu nanti kami cek di lapangan dengan aktivitas yang sudah ada Pak Ketua ya. Ya. Jadi nanti dengan blok, ya saya tak apa blok-bloknya itu. Nanti siap. Jadi nanti kita akan kalau memang di blok yang saat ini masyarakat yang di blok berapa 60 sekian itu memang tidak ada timahnya, nanti kita alihkan ke blok yang di sebelah yang bisa itu yang ada timahnya. Kalau itu sudah melaksanakan memang ada timahnya. Itu Pak, mereka ada timahnya. Itu sudah dilakukan ada timahnya ya? Ada tak? Nah, timahnya Pak Pun juga kita uji coba Pak. Nanti datang ke DPR Bapak saya panggil lagi, ujung-ujung panggil Bapak banyak gawe kami Pak. Ya maksud saya kasihkan daerah yang pegang timahnya kayak aja Pak Ketua, boleh izin Pak Ketua.
Pak Ketua, mungkin kita sampaikan bantu. Iya. Untung Pak rambut kulit itu, mana tahu buka juga rambut Pak. Itu udah lakukan Pak. Sampaikan sama dirutnya. Gimana itu kan akan lari ke PD5 juga. Jika mereka jual keluar, anggap saja selesai. Apa pusing? Iya. Apa bedanya? Betul. Itu aja. Kalau itu jelas katanya bahwa blok Imam Syafi'i nggak ada timanya lagi. Ngapain Pak kita uji kalau barangnya nggak ada? Itu. Iya. Yang ada tuh blok berapa Pak Fauji? Bawa Pak. 54 sampai 60 Pak. Di luar hidup nggak boleh. 54 sampai 60. 54 dan 60. Silakan Pak. Untuk yang aktivitas masyarakat nanti kita atur Pak Ketua. Ini kan udah sampai ke langsung ke dirut Pak. Dirut udah paham. Yang teknisnya bapak-bapak. Yang SMP itu kepala unit yang berada. Kan gitu apa kasih saja beri coba dulu. Beri mau makan kepada mereka dulu. Ya maksud kami begini kan untuk SPKN sudah keluar. Nanti yang di blok yang diminta masyarakat nanti akan kita coba. Artinya begini Pak Ketua, kami juga mohon kepada masyarakat tidak di semua blok itu karena ada aktivitas juga yang saat ini sudah berjalan. Juga sampai dong. Dibagi ya. Yang sudah jalan jangan diganggu lagi. Ya. Iya, yang jalan jangan diganggu lagi. Benar tak? Punya kita kan kurangnya mana? Nah, sebentar. Nah, sekarang yang belum ada kegiatan yang diserahkan. Silakan ya. Ini pakai mic ya. Ini yang permasalahannya yang dompet lagi Pak. Iya. Saya dapat informasi ada beberapa blok itu sudah diblok oleh CP. Mereka sudah bekerja itu pindah-pindah Pak. Ini blok ini karena cadangan yang mumpuni, mereka tambang lagi di situ. Dan kita dapat informasi di depan, bahkan ada blok untuk oknum-oknum dispesialkan Pak. Itu kita dapat informasi di lapangan. Maka kalau mau buka-bukaan hari ini Pak, berapa blok yang menghasilkan bagi dengan masyarakat? Oke. Yang belum dikerjakan itu bagi sama-sama, masa masyarakat harus mendapat tahinya? Oke. Boleh Pak, oke. Nggak boleh seperti itu Pak, harus adil blok. Iya. Nah kalau misalnya 8, 4 untuk masyarakat yang menghasilkan, 4 untuk perusahaan. Iya, oke. Berbagi ya? Iya, nanti kalau blok yang sama-sama menghasilkan, CP mau nggak? Oke. Berbagi juga yang menghasil untuk CP. Jangan di sini pihak PT Timah berdalih lagi Pak, hari ini ada resolusi bekerja besok. Pertama sudah clear. Nih kita bedakan nomor topeng. Nah, ikat kena dari daerah yang ada Timah. Pasti Pak. Nah, udah sekarang kita tunggu itu Pak. Mereka kalau dipagi Pak. Jadi daripada Bapak nanti mohon maaf kasih tidak jelas, kita bingung juga. Suruh CP tidak benar. Iya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi ya saya ingin sampaikan kemarin tadi bahwa untuk masyarakat yang di lokasi yang sudah kita arahkan dan kita tetapkan itu tidak mungkin nggak ada timahnya gitu ya. Jadi nanti untuk yang blok yang diminta masyarakat kita akan diskusikan dengan CP-nya, kita berdua supaya juga namanya Pak Mehandra, sekarang yang punya kuasa CP atau ya, itu dari PT Timah. Ya udah, Bapak lapor itu tanya namanya. Akan ada sempatannya kerja, ada apa Bapak dengan CP nanti? Mereka tadi dapat Bapak, kita izin dengan CP. Saya tahu cerita CP ini. Pak, bukalah di sini. Saya kan ini cari solusinya tanpa kita harus membunuh siapapun. Sekali terbunuh ini masyarakat ini termakan. Tidak ngapain Bapak lagi bertanya dengan CP. Pertanyaan hidupnya punya CP atau punya PT Timah? karena bercerai-cerai lah. Nanti kami bagi untuk yang kita sekarang itu nanti akan kita kasih sekarang Pak. Sebentar Pak. Ya mereka minta sekarang Pak. Ini biar jelas. Ini kan ada media Pak. Ada media lagi semuanya. Bujur Pak.
Ya, ini kan nanti Bapak yang menentukan. Yang penting kan timanya belum pendidikan, makan untuk timah. Nah, masyarakat kita ini membantu supaya PTPA dapat timah. Begitu Pak. Nah, yang dibutuhkan mereka itu ialah daerah yang ada kandungan timahnya. Nah, pemain belajar Pak di baik-baik lah. Tidak pepek, tunggu sampai malam juga tidak pepek. Siap kedua. Siap penting lah. Gak usah lagi ibu-ibu sosialis ini tersemangat. Aja aja. Menahan lagi. Berunding aja cepat. Ya. Baik, sahabat-sahabat kita sudah lebih dari 2 jam kayaknya, hampir 2 jam ya. Dan perlu solusi yang terbaik, sahabat-sahabat kita, serta netizen. Perundingan seperti ini memang perlu keterbukaan dan kelegaan serta ya jiwa untuk mencari solusi yang adil, yang terbaik untuk semuanya. Dan ini memang perlu proses. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik yang akan membuat semua menjadi orang-orang yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat kita. Bentar, saya baca dulu. Ya Bang, jadi saya fokus ke rakyat yang berbicara dan bertimah, dan suaranya insya Allah terdengar jelas. Suara Ketua DPRD ngomong jelas sekali. Makasih banyak Pak, makasih banyak Bang Jinobun. Buka inbox, nah, saya belum tahu cara buka inbox kalau share langsung. PT Pak Dirut PT Timah jaga komitmen. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi, sahabat-sahabat kita. Yang hadir memang bukan Dirut Timahnya. Yang buat emosi rakyat adalah pelaku CV ya. CV kemarin dicabut by izin ya, Masya Allah. Mohon maaf sahabat-sahabat kita, baru saya baca. Silakan Bang, mau diskusi di sini silakan saling diskusi. Ini PT Timah sedang berunding sama mereka, posisinya seperti ini. Di sana. Jangan bertahan.
Sahabat terlintas, sekarang baterai tinggal beberapa persen lagi. Kalau tiba-tiba ini putus, siaran langsung berarti karena habis baterai. Mohon maaf, saya belum menyiapkan HP full tadi. Dan kita dengarkan bagaimana tanggapan dari PT Timah. Jadi kami sudah tadi diskusi ya, jadi dari blok untuk sebelum itu adalah 5 kemudian untuk di blok dompet 59 sampai selesai, karena di aktivitas di 57 ke belakang ke 54 itu sudah ada aktivitas. Nah, jadi kita kasih di 53 sama 59 seterusnya berdua. Nah, menurut kami juga mohon masyarakat juga bisa kita ambil jalan tengahnya. Karena kalau masyarakat minta semuanya tidak ada aktivitas lain juga kami juga mohon Itu Pak Wajid dengar nggak tadi? Kami Pak Wajid juga silakan atau komentar lagi. Sudah ya? Ya, bisa. Oke ya? Mantap itu. Boleh ya? Ya nggak sampai aja. Ya. Belum sampai kata lagi Pak. Maka dengan dulu jangan Bapak jangan sibuk ngomong juga. Dimatikan dulu mic-nya. Ya, oke silakan Pak Mahendra. Sampaikan agak kuat Pak. Baik Pak. Boleh ke depan ini Pak, emang lapar. Sama Pak. Jadi jadi untuk blok tersebut tadi sudah clear di 53. Untuk blok masyarakat yang dompet itu dari 59 sampai ke seterusnya gitu. Seterusnya ke mana? Sampai ke 65. Dan karena aktivitas yang lainnya sudah. Oke. Yang sudah aktivitas jangan diganggu. Ya, yang belum. Oke, jadi dari 59 ke 65. 59 dan 5. Oke. 54 itu belum juga dikerjakan Pak. Jadi kita punya 53. Pak Prawoji, saya rasa timah ini bukan punya kita Pak. Saya rasa sudah ada solusi. Kalau Bapak ngotot, nggak selesai masalahnya. Itu. Artinya kan blok ini belum dikerjakan Pak. Sementara blok yang mereka udah kerjakan itu sedang mereka kerjakan. Enggak, mereka kan sudah menawarkan dari blok 59 sampai 65. Itu kan. Nah, kalau tidak, kalau Bapak ngusul lagi blok ini kita nggak tahu. Ketua, blok yang sudah dikerjakan oleh CP itu 56 sampai 58. 56 sama 58. 56, 57, 55, 56, 57, 58. Iya. Yang sudah dikerjakan, yang belum 59 sampai seterusnya. Nah, itu yang bagus itu. Kita yang minta Pak. Ya udah kan itu benar. 54 belum Pak. 54 Loh, yang dikasihkan 55, yang dikerjakan 55. Jadi 5657 Pak yang dikerjakan mereka awal. Ya, jadi ini Pak, untuk aktivitas untuk yang masyarakat yang dompet itu kan dari 59 sampai 65. 65. Nah, jadi maksud kami kan aktivitas yang saat ini berlangsung itu dari 54 sampai 58. Oke, nah jadi maksud kami ya kami sudah maksudnya tuh ya kami juga minta masyarakat juga kita sama-sama ambil jalan tengahnya Pak. Oke. Tapi kalau semuanya dikasih rasanya Sepakat. Oke. Pak Boji, hadir ke Bapak ya sudah dikasih ini di luar sembuh ya. Di luar sembuh ya. Jadi yang 5458 sudah dikerjakan. Saya nggak paham dengan kerja ya. Yang kedua, yang diberi untuk dompet ini 59 sampai 65. Itu Pak, silakan. Ya kalau Bapak nawar-nawar lagi nggak selesai Pak, ini sudah solusi ini. 5 dimakan. Maaf. Ya. Yang ada dimakan sudah dibetul. Yang kurang terima dikasih dengan masyarakat. Yang kami pertimbangkan di sini Pak, masalah PC kan dari mereka bukan dari kami. PC dari mereka kosong aja itu 400.000.
Belum minyak 230 itu sudah Pak, 630. Mas saya itu siapa itu. Nah, jadi sangat maka kami memilih blok yang kira-kira memiliki timah karena kami juga memiliki data statistik. Iya, Bapak berapa? Ya. Jadi kalau 54 sudah mereka kerjakan, masuk kami walaupun mereka bekerja di 55, 56, kan itu bloknya juga luas, kan bisa kerjasama dengan masyarakat walaupun satu lokal. Itu kan NCP saja. Jangan blok ini kan luas. 1 hektar bloknya satu blok berapa hektar? 30 hektar. Masa mereka semua? 30 hektar ya? Ya kan Bapak belum pernah. Berarti di lokasi kan Bapak tidak tahu satu blok itu 20 hektar, 15 hektar. Karena saya nggak tahu, saya mau tanya. Maka dari itu kami memohon. Walau satu blok itu kita kerjakan CP pun dengan masyarakat kan nggak ada masalah. Jualnya yang sama, jamnya yang sama. udah. Ini mau dipisah-pisahkan kenapa sih? Satu blok itu ada 30 hektar. Nah, mereka tuh minta berbarengan lah dengan CP. Artinya, misal CP-nya 15 hektar, masyarakat 15 hektar, begitu ya? Ya. Nah, itu aja Pak, dengan blok yang sama. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini dari satu blok sawit itu kami tidak persis ya. Satu blok sawit itu kita kan tidak akan mungkin kita kerjakan semua yang tidak ada timahnya. Nah, dalam blok kalau seandainya berbarengan di aktivitas yang sama, itu yang kami sebenarnya hindari Pak Ketua karena dari sisi ketahanan pangan dari faktor safety gitu ya. Nah, terus kami juga mohon kepada masyarakat juga kalau seluruhnya diminta, maksudnya kita berbagi lah, itu sudah kita bagi tadi gitu kan. Nah, kalau blok yang tadi dibilang masyarakat itu satu blok itu berapa? 30 hektar. Kita mereka seluruhnya ya? Tidak seluruhnya, itu ada timahnya yang di selatannya Pak Ketua. Jadi maksud kami, kalaupun nanti misalkan ya sekiranya di sini masyarakat masih belum yakin dengan blok yang kita berikan, kita akan nanti akan lakukan checkboard. Oke. Nah, artinya saat ini aktivitas belum ada jalankan. Silakan, ada solusi checkboard Pak. Silakan jawab. Ya. Masa dia akan ngecek board sampai. Iya. Terima kasih Pak. Karena yang kami perhitungkan, kemarin kita juga punya data dari PT Timah. Masa orang yang sudah tahu daerahnya timahnya banyak dikasih dengan orang lain? Itu pun. Kedua, kami tidak bisa bawa PT dari luar. Harus memakai PT mereka. PT siapa? CP. Sedangkan mereka menurunkan dengan kami, harganya kosongnya 400.000, 1 jam itu 230.000 harga minyak, jadi 630.000. Kalau kami diisi di wilayah yang tidak bertimah, buat bayar hutang ini bukan bayar hutang Pak, nama hutang. Bunuh diri Pak. Ini data Pak, ini jelas. Berarti pihak CP ini bukan mau mengayomi masyarakat, membunuh kami. Untuk apa dipakai lagi? Ya. Kan berapa kali mereka mengatakan kalau memang tidak berpihak ke masyarakat, buat apa dipakai? Kami juga bisa Pak menurut CP. BUMN, SKM, BUMN dan SSR juga ada. Yang ini bagian. Plasma di Kirayan itu juga ada operasinya. Kenapa harus dipakai ini tuh? Enggak, sebentar Pak, gini Pak Hendra. Jadi mereka bapak-bapak ini kan ini di blok yang dikerjakan oleh CP. Luasnya mohon maaf ya kalau saya dikoreksi, karena bapak ini ada 30 hektar. Mau saya beri kesempatan aja kepada mereka. Nah, bapak mengatakan bapak itu tidak ada timah, ya nggak apa-apa kan mereka bapak kasih aja soal nggak timah di situ di pada bapak kan gitu. Itu aja. Baik Pak Ketua, kalau memang demikian nanti di blok yang di luar CP Pak ya, yang di blok yang dimaksud masyarakat ya kita persilakan nanti. Tapi yang di luar CP yang sudah dikerjakan gitu. Jadi nanti akan kita tunjukkan di lapangan batas-batasannya supaya biar apa namanya biar jelas. Oke Pak ya, setuju ya? Setuju. Jangan berarti Pak Hendra, mati kulit. Bapak nanti sudah clear. Hanya kalau ada timah Bapak jangan orang beli. Karena Bapak lah minta situ. Tiba-tiba ada deh.
Piala orang tim Mabrik. Pak tidak hasilnya nanti. Sebutannya dipotong dulu. Terima kasih. Artinya pertama, masa sabu-sabulah jelas, masa masa sebu-sebu sudah jelas, masa dompet sudah jelas di kawasan 54 sampai 58. enggak yang tadi 58 ya. Oke ya, artinya nanti sama-sama nanti itu. Hanya tolong Pak, timahnya dijual dengan PT Timah. Oke, setuju ya? Nah, lagi yang ketika ini kita harga pembeli Pak. Maksudnya masalah harga atau masalahnya? Iya, masalah harga, silakan. CP. Masalah harga lah. Kalau pajak Pak, kami masalah clear hari ini masalah PT boleh tak membawa dari luar lebih tinggi satu kami tak jelas Oke. Nah ini kan PT Timah kemarin kan Pak Guru sudah mengatakan bahwa SN 30% kering itu dibeli dengan harga 300.000. Bahasanya mungkin asumsi mungkin di atas 150 atau 30 gitu kan. Kalau dikoreksi Pak, kan saya bukan orang Timah. Dengan Bapak Pak ngeraku pulih. Ya, artinya itu sedangkan saat ini dibeli oleh CP hanya 100.000 rupiah. Nah, saya minta tolong adanya kebijaksanaan CP. Di sini tolong CP juga harus ada rasa manusiawinya. Ya, artinya bahwa sampaikan dengan big boss-nya, tolonglah. Artinya sekarang Bapak dengan Timah lah Pak, ada masalah lagi Pak. Ingat tuh, kan sudah dikasih. Sekarang Bapak kan jualin ke CP. Itu kan? Nah, jadi CP kalah. Karena aturannya, mohon maaf, kemennya memang Timah tidak boleh ngambil langsung ke apa? Rakyat. Ke apa? Masyarakat nggak boleh kena penalti. Tapi CP sekarang kita bicara sama CP. Ada poin pertama selesai sama CP. Nah, masyarakat adinda minta supaya harganya itu manusiawi. Nah, silakan adinda tuh. Mohon izin pimpinan. Ya. Terkait harga tetap izin kami konfirmasi ke Pak Direktur. Pak Direktur siapa? Pak John. Siapa Pak John? Siapa Pak John? Direktur CPTM. Telepon bisa nggak video call langsung telepon? Iya. Iya, biar kita dengar. Biar selesai. Bunda kami buang CP gitu. Ya. Menyala Pak Ketua. Pelan-pelan, goyangnya lembut, jangan pelan-pelan. Harusnya dicabut kalau Maka lah kasih pada Nego, biar ketua lapar yang minta perhatian. Maka kasih Pak. Kalau hukum kami minta cabut. kami minta cabut CP. Kami juga cabut. Iya, makanya kami suruh Pak. Kalau ini kan saya bercabut. Ingat Pak ya, masalah Bapak dengan Timah kalian ya. Blok sudah dikasih ya, tinggal harga. CP, harga dan kami PC ya. Oh, Pak. Benar, Pak. Pak, coba hingga di telepon aja bisa. Kalau tidak bersatukan kami sepakat pemakilan kami angkat jelas ya. Kami ada tangan tuh. Kalau kami sangat setuju. Tidak ada pikir masyarakat. Banyak CP orang yang sibuk pegawai turun 20%. CP tinggi kok dia orang yang pegawai bukan urus masyarakat. Kalau kami nak mikir kapan? Besok sudah dengar ini. Jangan mikir. Enak. Jangan ada apa-apa. Makan. Sholat dulu Pak Ji. Sholat dulu Pak Ji. Pak Ji sholat dulu Pak Ji. Istighfar dulu Pak Ji, sabar. Sip.
Kami siap-siap dari Dapil Bangka. Kami siap-siap Pak dari Dapil Bangka akan mencabut izin dari Kami yang masyarakat yang mendatang, tapi mereka yang sibuk untuk mendorongkan TI 20 kron dengan alasan punya pulang pangkat 2 juga. Pernyataan kami kalau harga ada sesuai, kami ini dari Dapil Bangka siap tanda tangan. Kami biasa adalah setiap kuku campur beras. sama Pak. Kita hadir di sini bagian dari masyarakat Pak. Hidup Pak Rustam. Wakil Bupati. Jawan itu orang ke barat kan itu. Masa udah tahu lagi dari tas. Dengan ke telepon dah kita tahu kok. Kalau ibu lah tahu, oke bu, kami sengaja kami buka. Makanya kami hadir di sini. Kalau tak beres kami bakar. Ya, oke. Jadi ini sabun penjara. Udah Pak. Jadi pada solusi juga dari beliau bahwa nanti Adila sampaikan apa-apa. Ya, sampaikan aja lah. Ya, udah. Siap. Kita dengar Pak Gus kita silakan Pak. Silakan Pak Hendra ya. Baik, terima kasih Pak. Masalah harga ya. Ya, terkait harga ya dari kami cuma sebenarnya tidak ada masalah Pak Ketua. Ya, artinya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa ini terkait ini bukan konteks kami membela badan usaha atau PT usaha. Ini karena kewajiban mereka. Gitu ya. Yang pertama untuk kalau memang dari badan usaha belum bisa menyampaikan di pertemuan hari ini, kami akan nanti coba sampaikan kepada pimpinan untuk kondisi seperti ini. Untuk keputusan berikutnya kami akan sampaikan kembali mungkin kepada Pak Ketua, ke masyarakat juga. Baik, akan kami sampaikan segera. Oke, demikian Pak Ketua. Oke Bapak, jadi intinya gini Pak. Jadi mereka langsung Bapak ikut kawal Pak. Ya, mereka punya niat baik. Artinya karena beliau juga akan bisa memutuskan nanti mereka yang intervensi masalah harga. Ya, mereka pihak pada perusahaan yang akan mengintervensi harga. Jika pun tidak nanti maka akan ada evaluasi. Ya, disepakati oleh Bapak Ibu-ibu. Ya, Dapil Bangka. Oke ya? Siap. Itu Pak. Cabut itu Pak. Jadi yang penting pegawai dulu. Ya, pegawai dulu Pak Waji CS. Nanti beliau langsung komunikasi karena Pak jam 2 ini Ima mengadakan RUPS. Kita nggak tahu Pak siapa dirutnya, siapa dirutnya nggak tahu Pak. Ya, jadi diputuskan hari ini. Artinya berjalan dulu. Masalah harga nanti biar nanti Bapak Hendra yang bicara sama DP. Jika pun tidak, tapi kalau bisa Pak didampingi mereka juga. Didampingi masyarakat, ya Pak ya, didampingi masyarakat untuk bicara soal harga, ya itu oke. Nah itu Pak ya, jadi kesimpulannya masalah harga nanti Pak, didengar Pak Bang, nanti beliau langsung eksekusi dan didampingi oleh Bapak ketemu sama pihak kami ini. Saya kira ini punya yang bukan, saya punya Pak John. Nah, jika pun tidak akan kami tindakan. Ya, itu ya, oke ya, clear. Nah, yang ketiga apa lagi masa kerusakan apa lagi loh? Di sini kan masalah PJ ya. PJ. Karena mereka kan semua di situ diblok oleh pihak CP beliau. Mereka juga ada di mana kira-kira ada yang tersisa dikasih masyarakat dan PJ-nya kan dari mereka. Kalau bisa, jangan hanya satu CP. Kalau CP tunggal pasti sebenarnya. Pak, ini saya sudah sampaikan dengan beliau. Artinya, mohon maaf Pak, ini kan mau RUPS. Kita nggak tahu Pak siapa dulunya. Ya, siapa dulunya nggak tahu. RUPS jam 3 ya. Jam 3 tiba-tiba berubah pejabatnya lah, berubah pula. Betul kata beliau. Artinya beraktivitas dulu. Ya, beraktivitas dulu. Masalah harga beliau ini ya akan mendampingi bapak-bapak, ketemu juga belum tentu juga perusahaan ini yang dapat nanti mitranya. Dan mereka sepakat Pak, tidak ada monopoli, sepakat beliau. Hanya penentuan kebijakan ini sekarang lagi di RUPS. Tiba-tiba kita komit, tiba-tiba berubah dirtopnya, mati kita Pak, berubah di arahnya. Nah, tapi apa yang disampaikan itu sudah clear.
Nah, ketiga masalah alat berat itu. Nah, hubungan dengan CP bisa alat berat itu Pak Adinaku nggak usah kalian yang ngatur. Kasihannya dengan Pak Ketua dikasih alat berat kan gitu misalnya. Itu kalian kan? Ya, setuju Ketua. Nah, Kak, yang minta kompeti biar Ketua bisa. Kita berhitung Pak Ketua. Maksudnya gitu. Atau saya rasa Dinda aja yang ngurus ya. Masalah beratnya. Masa Dinda nggak bisa ngejar CP di bawah Dinda kok? Ya. Jadi permintaan Dinda alat berat itu jangan monopoli. Ketua mau juga. Siapa tahu Ketua bisa sewa alat berat. Kan gitu ya. Tapi kalau alat Ketua harganya cocok ya. Ya. Artinya untuk masalah alat berat nanti tolong didampingi nanti Adinda didampingi langsung jadi biasa ada masing-masing mendampingi beliau. Kalian harus sedang bicara. Ya, oke ya. Yang masalah apa lagi kita telo? Izin Pak Ketua. Ya kemarin kan ada insiden ya. Siap. Peralatan tambang dari sebu-sebu ini kan dihancurkan oleh alat berat. Oke, yang hancur siapa Bang? Menurut informasi Pak, itu alat beratnya dari CP dan disuruh oleh oknum yang disuruh orang CP. Tapi itu tidak kita bahas lagi. Hanya dalam bahasa medianya itu pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum. Tolong. Karena insiden itu spontan, warga kami jangan diproses hukum karena satu-satu. Artinya bahwa izin alat aktivitas Bapak di izinnya mohon maaf ada yang nganggu. Awalnya. Sakan sama dirusak lah izinnya. Jadi kami minta ganti. Maksudnya yang rusaknya orang bukan makhluk halus. Bukan. Orang ya. Katanya dari pihak CP. Yang ngomong Bapak pihak CP siapa yang ngomong? Ada buktinya di lapangan. Ada bukti lapangan. Oke, sekarang Bapak pegang buktinya. Ya, nanti oke. Sekarang kan artinya tiba-tiba masyarakat melakukan perusakan. Oh ya, spontan itu diproses belum? Belum, cuman di bahasa di media itu. Oke, nanti kami yang menetralkan. Nah, itu Pak, saya mohon. Jadi warga DPRD kita langsung ketemu dengan Kapolres ya. Ya, oke. Itu nanti kami yang bicarakan. Oke. Kami akan bantu Bang. Jadi peralatan apa warga kami Pak dari pihak perusahaan harus diganti dan warga kami jangan diproses hukum. Satu-satu poinnya. Ya, oke. Kami bicarakan karena yang bisa datang bukan tema itu adalah prosesnya hukumnya. Karena ada yang memulai Pak. Kalau tidak dimulai dari perusahaan, kami tidak akan melakukan perusakan. Kenapa? Karena dibilang Pak Ketua tadi. Nanti kita dulu, tadi. Nanti kurang lah, udah. Jadi maksudnya apa yang abang sampaikan tadi, kami akan jembatani langsung dengan Polres, DPR dan ke sana dengan Polres. Kan itu masalahnya, kan itu bukan wewenangnya Pak Diterima. Ya. Tadi yang mumpung kita kegelapan ya kan? Tapi ini Pak Ketua, ini kan di forum penyampaian inilah kami menyampaikan. Yang tepat, bukti semuanya. Oke. Buktinya ada di itu. Oke. Ya hanya tidak tunggu baik. Ya. Itu baik. Oke Bapak ya. Oke. Kesimpulannya sudah sangat jelas tadi. Adindaku yang baik hati, auranya bagus, selalu apa. Nanti untuk masalah harga itu dan masalah PC nanti beliau akan bicarakan didampingi oleh perwakilan masyarakat ini ya. Oke ya, sepakat ya? Oke, alhamdulillah ya Allah. Maka kami atas nama DPRD Bangka Belitung makasih banyak lah hadir di sini dan kami mohon maaf apabila dalam RTP ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik gaya bicara kami, kalau kami mohon maaf dan hanya kepada Allah kami mengampunkan dan kepada pihak perusahaan makasih banyak dan sudah mendengar aspirasi rakyat dan kepada Bapak tolong Pak dengar Pak tolong timahnya dijual dengan penyeimbang jangan dijual dengan minoritas ya. Siapa yang minoritas tangkap di proses hukum. Ibu Narulita beli kene. Kami butuh waktu untuk penentuan harga. Jangan lama-lama. Kasih time limit. Hasil harganya jangan lama-lama. Tidak boleh begini. Iya, itu apakahnya aja bagiannya ekor. Gini aja intinya kalau tidak. Ya, jadi kalau Anda sudah mereka berbulan, Bapak datang ke sini. Kita jiwa yang belum datang. Tapi tidak kayak
auranya bagus-bagus kepada karena mereka ada orang bangkit semua ya Pak. Paham Pak? Oke, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bang Irfan, makasih ya. Saya mau tutup siaran langsung dulu. Mau tutup siaran langsung. Alhamdulillah sahabat-sahabat Rinda, insya Allah rakyat Bukit Layang sudah mendapatkan kepastian untuk bisa menambang dengan cara yang lebih bijaksana dan insya Allah ini solusi yang adil untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti Allah berikan solusi yang terbaik. Baik sahabat-sahabat Rinda, serta netizen mencari mohon berdoa dan nasihat dari teman. Insya Allah keputusan dari Bang, weh, sukses. Amin. Makasih Bang. Makasih Bang. Insya Allah keputusan kita ini memberikan sebagainya. Saya Dr. Zaril, kami kawal, kami Dr. Zaril. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sekarang kayak bagus lagi. Udah. Bang, sini Bang. Weh, baru aja ketemu. Makasih Bang. Maka cara yang jelas yes. Ya. Pak, makasih Pak. Terima kasih Dokter. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak ada dokter sini ya. Jadi Bapak ngomong kata-kata kenang-kenangan di sini. Yang jelas kami berharap dengan Dewan Provinsi ini sini boleh Mas. Lanjut. Wah, ini foto aja. Sama-sama. Siapa untuk merekomendasikan Bang Didit. Makasih Bang Didit. Oke, pada kasih program. Saya tadi berapa ya? 200 lebih nonton live. Ini 1000 lebih. Ya, wah baru 6. Makasih Bang. Bang, makasih Bang. Hidup Ustaz nih. Hidup kanu. Makasih Bang. Hai, kapan ada ini? Siapa tuh? Ada ontek-ontek. Bang Fauzi, makasih banyak nih. Guru saya nih. Makasih Bang. Ya. Wih, Pak Dewan. Keren. Terima kasih Pak Dewan. Oke, ya harus Oke. Iya. Makasih Bang. Kami kawal, kami Dr. Zaril. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Lewat WA. Pengantuan Dokter Zaki, Dokter Lek terus sama Pak Kabin nih. Maka kami salam dulu. Oh iya Pak. Sampaikan dia ada kesepakatan. Makasih Bang. Makasih. Makasih Bang. Iya dokter iya. Langsung angkat Pak Dokter. langsung ngisi rambut dia. Mantap. Alhamdulillah. Lanjut Bang. Assalamualaikum. Makasih Bang. Makasih Bang. Lanjut Bang. Silakan Bang. Kami kawal, kami Dr. Zaril. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum.